Jadi walaupun pemerintah nggak ngaku, banyaknya pajak itu menunjukkan bangkrut, saudara. Nah sekarang kita sebut pengusaha lah, pengusaha pribumi, saudara. Berapa sih usahanya? Nggak sampai triliun-triliunan, paling-paling ratusan juta atau ratusan miliar, saudara. Nah sekarang dia bikin usaha, saudara. Nah begitu dia beli tanahnya kena pajak, dia belikin bangunannya kena pajak. Nanti begitu dia jual itu rumahnya sama pembeli kena pajak lagi tuh, pajak penjualan, pajak tanah lain, pajak bangun rumah lain, izin IMB lain, amdalnya lain, semua kena pajak, saudara. Ujung-ujungnya, saudara, begitu dia dapat, saudara, untung, saudara, katakan 15 miliar. Untungnya cuma 15 miliar. Ternyata yang diminta oleh pajak, saudara, 15% bukan dari untung bersih, dari semua, dari modal pertama kali dikeluarkan sampai dapat untung 15%. Akhirnya apa? Dia bayar ke negara 10 miliar, buat dia cuma 5 miliar. Bagaimana mau maju para pengusaha kita? Bagaimana mau maju, saudara, para pengusaha pribumi? Mestinya kalau mau dikenakan pajak silakan, pajak dari neto hasil bersih, bukan pajak dari bruto, dari semuanya. Bangkrut pengusaha pribumi semua, saudara. Nah, terus ada yang nanya, Habib, itu kalau orang-orang yang punya triliun-triliunan, oligarki itu yang bukan Islam bagaimana? Saudara, oligarki banyak yang main akal-akalan sama pajak. Daripada bayar pajak 50 miliar atau pajak 1 triliun, dia undang petugas pajaknya sama kepala pajaknya, dibagi-bagi sarang 5 miliar. Selesai. Dia sogok, saudara, diakali, dia bayar pajak. Dia hitung-hitungan, kasih aja nih 100 miliar, bagi-bagi, atur aja lah supaya dia nggak kena pajaknya. Saudara, padahal pajak yang dia mesti bayar, mestinya ratusan miliar, bahkan 1 T. Makanya mereka kaya-kaya, saudara. Yang pribumi cuman usaha kecil, kenain pajak habis-habisan, sampai banyak yang bangkrut. Kira-kira jelas gak? Ini yang begini nih, ini kalau kita kuliah, ini udah semester 8 nih. Ya cerita yang mau perpajakan, saudara. Iya, tapi santri-santri biar kata baru ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah juga udah pada paham, betul? Betul? Apalagi santri Mahat Gaza Al-Islami, pondok pesantren modern. Jadi saudara, sebelum saya lanjutkan lagi, saudara, saya tambahkan satu lagi. Dulu di zaman Pak Harto dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Pak Harto melihat bagaimana nih cara gaji pegawai negeri, bagaimana cara gaji tentara dan polisi, bagaimana supaya pegawai negeri ini dapat rumah-rumah murah, perumnas. Dulu ada namanya perumnas, saudara. Bagaimana, saudara? Putar otak. Oh, bikin BUMN. Ratusan BUMN dibangun, saudara. BUMN bidang pelayaran, BUMN bidang penerbangan, BUMN bidang yaitu kesehatan, BUMN bidang pendidikan, BUMN pertambangan, saudara. BUMN yang ngurus yaitu minyak dan gas. Ratusan BUMN dibangun oleh Pak Harto. Bahkan di daerah diperintahkan bikin BUMD. BUMN itu badan usaha milik negara. Di daerah badan usaha milik daerah. Bikin perbankan, bikin asuransi, saudara. Semua dibuat. Untuk apa? Supaya negara ikut kerja, cari untung. Untungnya untuk membiayai negara. Bangun rumah sakit, bangun jalan, bangun listrik, sampai ke pelosok-pelosok kampung, saudara. Kenapa? Karena BUMN-nya makmur. Nggak ada zaman Pak Harto BUMN rugi, nggak ada. Apalagi gulung tikar, tidak ada. Sekarang BUMN semua pada rugi, semua gulung tikar, saudara. Kenapa? Ya bagaimana nggak ambruk, saudara? Ada mantan koruptor keluar dari penjara, diangkat jadi komisaris utama, saudara, di BUMN. Fakta, saudara, bukan nuduh. Itu si Ahok, saudara. Di penjara 2 tahun, keluar diangkat jadi komisaris utama Pertamina, gajinya lebih dari 300 juta per bulan. Itu baru satu tuh cerita.
Ada buzzer diambil, saudara. Ada artis diambil, ada pelawak diambil, ada orang bodoh, tolol. Hanya karena puji-puji presiden, puji-puji menteri, diangkat jadi komisaris-komisaris BUMN yang gajinya ratusan juta bahkan miliaran, dan mereka tidak bisa kerja. Makanya apa yang terjadi sekarang? Pertamina rugi, saudara. Asabri rugi, Jiwasraya rugi, semua rugi, saudara. Bukan rugi saja, bangkrut. Garuda yang dulu nggak pernah rugi, saudara, penerbangan, sekarang rugi, udah mau dijual kok Garuda. Apa ini? Salah kelola orang-orang yang kerja di Garuda? Enggak. Banyak orang luar karena urusan politik diambil dijadiin komisaris, saudara. Nah kemarin model Ade Armando, Abu Janda diangkat. Bagaimana BUMN mau untung? Bagaimana mau berkah? Yang menistakan agama, yang menghina ulama, saudara, semua rame-rame diambil, dibagi-bagi jabatan, kurang ajar. Begitu bangkrut, rakyat yang dipajakin, saudara, kurang ajar tidak? Nah maka itu saya mau tanya nih, kalau begitu rakyat marah, wajar tidak? Wajar tidak? Saya tidak mendukung kemarahan rakyat. Saya tidak mendukung rakyat bakar-bakaran, menyerbu, menjarah rumah anggota dewan atau menteri, tidak. Cuman saya mencoba memahami kenapa itu terjadi. Nah kalau kita sudah pahami, kita cari obatnya, saudara. Dokter itu kalau pasien datang kan ditanya dulu, Anda sakit apa? Apa yang dirasa? Kepala pusing gak? Perut sakit gak? Ada gatal gak? Ada kering gak tenggorokan? Diselidikin dulu sebab-sebabnya. Oh ini kenapa Anda batuk-batuk terus ini? Apa karena ada TBC? Apa karena cuma infeksi saja? Atau kenapa? Atau kedinginan? Nah kalau udah ketahuan sebabnya, baru dikasih obatnya, saudara. Nah begitu juga sekarang rakyat di mana-mana marah. Jangan ngatain rakyat, jangan nyumpain rakyat, saudara. Jangan ngebodoh-bodohin rakyat, saudara. Tapi cari kenapa rakyat marah. Oh karena banyak korupsi. Oh kalau begitu bagaimana obatnya? Basmi itu korupsi, betul? Betul? Kenapa rakyat ini marah, saudara? Oh karena pajak itu tinggi. Mereka sudah nggak kuat lagi untuk bayar pajak. Kalau begitu, oh ini penyakitnya soal pajak. Turunin pajaknya. Kalau perlu, bebaskan rakyat kecil dari pajak. Betul tidak? Takbir. Nah itu yang kita sampaikan, saudara. Nah itu kita sampaikan kepada pemerintah. Nah jangan dikit-dikit rakyat juga katain tolol. Itu anggota dewan kemarin ngatain rakyat tolol. Saudara, ternyata apa yang terjadi? Ijazah Jokowi kita cari-cari nggak ketemu. Ijazah dia ketemu di rumahnya. Begitu dilihat nilainya 6 semua. Rata-rata 6, ngatain rakyat tolol. Iya. Kacau tidak? Kacau tidak? Emang nilai 6 jenius? Emang nilai 6 pinter banget? Saya mau tanya, pinter banget? Emang nilai 6 rata-rata itu ranking? Nilai rata-rata 6 pakai ngatain rakyat tolol, lu yang tolol. Betul? Tapi alhamdulillah yang begitu dia diberhentiin juga. Alhamdulillah. Artis-artis yang joget-joget ngeledek rakyat diberhentiin juga. Alhamdulillah. Jangan sombong. Jangan sombong, jangan ngatain rakyat, jangan takabur, jangan. Jangan, hati-hati. Allah tidak suka dengan manusia sombong. Hati-hati, Allah tidak suka dengan manusia takabur. Nah karena itu ke depan, nah kita berikan nasihat kepada para pejabat dimanapun, apa itu eksekutif, legislatif, yudikatif, jangan sombong, jangan takabur, jangan meremehkan aspirasi rakyat. Betul? Nah, tapi rakyat juga tolong jaga diri, jangan dikit-dikit mengebakar, jangan. Kalau emosi kita gampang dipantik, nanti jangan-jangan suatu saat disalahgunakan. Maaf ya Pak Bu ya, kalau hari ini ada kelompok orang yang menunggangi gerakan masyarakat, kemudian masyarakat itu digiring untuk lempar api ke rumah pejabat, bukan nggak mungkin kalau besok rumah kiai yang dibakar, besok rumah habaib yang dibakar. Hati-hati. Dulu tahun 48 pernah terjadi, tahun 65 pernah terjadi, pesantren dibakar, saudara, santri dibantai, saudara. Jangan lupa pemberontakan PKI dulu. Ulama-ulama dibunuh, disembelih, dimutilasi, dibuang itu ke sumur, saudara. Dan kita nggak mau itu terulang lagi, saudara. Nah karena itu ya
walaupun kita marah, kita mau kritik, tapi jangan lepas dari komando ulama. Setuju tidak? Kalau para ulama kita sudah memberikan komando untuk jihad, baru kita bangkit rame-rame jihad bersama para ulama kita, saudara. Takbir, angkat tangan semua, siap bela ulama, siap ikut ulama, siap dukung ulama, siap jihad bersama ulama. Takbir, takbir, sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim alaih. Jadi kalau para ulama belum beri komando, jangan ikut-ikutan dulu, jangan Anda pikir ulama diam. Enggak ya ikhwan, ulama semua mau monitor, semua ulama mengawasi, saudara. Semua ulama mempelajari apa yang sedang terjadi di kita punya negeri, saudara. Dan ulama tidak diam, saudara. Ulama satu sama lainnya saling berkomunikasi, saling memberikan kabar, saling bertukar pikiran apa yang kita mesti lakukan. Saudara, jangan khawatir, jangan bilang ulama diam, jangan saudara, nggak ada ulama yang diam. Ulama-ulama yang istiqamah selalu bersama umat, selalu bersama umat, selalu bersama rakyat. Ulama tidak akan meninggalkan umat dan rakyatnya, insya Allah. Nah kemudian saudara, masih itu yang tadi itu yang menteri apa, preman palak ya, apa dia bilang, saudara, ini guru beban negara. Bingung saya, kok guru dianggap beban negara? Jadi bagaimana ini guru? Masa sih gaji guru harus kita bayar dari negara? Gaji yang lain lu pikirin. Saudara, gaji BUMN, komisaris dari influencer, buzzer dan lain sebagainya, ente kasih besar-besar, giliran gaji guru yang tidak seberapa, dibilang apa? Gaji guru beban negara, kurang ajar. Ini negara Indonesia, tanpa guru saudara nggak bisa bangkit, tanpa guru nggak bisa jaya, tanpa guru nggak ada jihad, tanpa guru nggak ada perlawanan untuk memerdekakan Indonesia. Tanpa guru tidak akan lahir orang-orang besar pahlawan di negeri ini, saudara. Tanpa guru bagaimana kita bisa membangun masyarakat? Betul? Maka itu saya mau tanya, peran guru besar tidak? Penting tidak? Mestinya bukan dibilang beban, mestinya negara berpikir bagaimana guru-guru baik di negeri maupun di swasta dijamin oleh negara, saudara. Gaji guru di daerah ada 300.000 per bulan, ada 400.000 per bulan. Mereka nggak ngeluh, saudara. Cuman gaji segitu dianggap beban negara, kurang ajar. Nah itu tadi, saudara, itu tadi yang kita cerita. Buzzer, saudara, pelawak, influencer diangkat jadi komisaris, saudara. Gajinya ratusan juta, miliaran, nggak dibilang beban negara. Giliran rakyat dibilang beban negara, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Begitu saya mau tanya nih, sebelum saya akhiri nih semuanya, guru penting tidak? Guru jasanya besar tidak? Guru jasanya banyak tidak? Cinta sama guru, siap bela guru, takbir. Jangan remehin guru, saudara. Guru-guru di daerah, Pak, apalagi di pedalaman. Guru-guru di pedalaman, Anda tahu, saudara, ada yang gajinya masih 200.000 per bulan. Saudara, ada yang jalan kaki, ada yang nyebrang sungai, saudara. Tapi dia rela dia ngajar. Dia rela dia ngajar, enggak, dia enggak ngeluh. Dia senang ketemu muridnya, betul? Betul? Nah, sekarang saya mau tanya, berarti jasa guru besar tidak? Nah kalau pemerintah memperhatikan mereka, saudara, perlu tidak? Harus tidak? Lah kok dibilang beban negara? Kurang ajar, saudara. Udah guru nggak diperhatikan dibilang beban negara. Guru bukan beban negara tuh influencer, buzzer, saudara, yang digaji miliaran, yang nggak ada gunanya buat bangsa dan negara, saudara. Itu mereka beban negara, betul? Itu koruptor yang korupsi triliunan, yang korupsi ratusan miliar, itu beban negara, betul? Bukan guru beban negara. Saya mau tanya, beban negara guru atau koruptor? Guru atau koruptor? Guru atau buzzer? Mereka yang beban negara, digaji gede-gede, nggak tanggung-tanggung. Guru yang berjasa dibilang beban negara, enggak, saya nggak terima, saudara. Saya juga guru, saudara. 25 tahun saya ngajar di Madrasah Aliyah. 25 tahun. Awal saya ngajar gaji saya sebulan hanya 75.000. Naik paling tinggi cuma 150.000. Terakhir saudara hanya 800.000 per bulan.
Tapi karena saya cinta menjadi pendidik, cinta kepada guru, saya nggak peduli dengan urusan gajinya, saudara. Saya cinta murid-murid saya cinta santri-santri saya, saudara. Nah, jadi jangan dibilang ini, kenapa saya tersinggung dan saya marah besar? Karena saya juga termasuk guru. Kiai kita, saudara, Ustadz Hariri Hadrami, ini juga guru. Ini Ustadz semua yang ada di panggung ini juga semua guru. Kita nggak ngemis kepada pemerintah, kita nggak minta-minta kepada pemerintah, betul? Tapi jangan coba-coba menganggap kami sebagai beban negara, kurang ajar. Makanya kemarin begitu saya ketemu dengan beberapa pejabat, saya bilang nggak bisa, ini orang mesti diberhentiin. Ini betina kurang ajar ini satu ini. Udah tukang palak, saudara. Nah, alhamdulillah akhirnya diberhentikan juga, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan penggantinya jangan yang model begitu. Mudah-mudahan penggantinya cinta sama guru. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bu, Pak, guru itu harus diperhatikan. Walaupun guru nggak minta diperhatikan, tapi negara mesti perhatiin dong. Gaji mereka, kebutuhan mereka, saudara. Harus. Begitu juga sekolah-sekolah. Sekolah kan bukan negeri aja. Sekolah swasta lebih banyak daripada negeri. Kalau sekolah swasta semua tutup, pesantren semua tutup, sekolah dibangun pemerintah, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mendidik bangsa ini, saudara. Tidak. Jangankan sama pesantren yang jumlahnya jutaan, saudara. Sekolah pemerintah dibandingkan sama sekolah ormas Muhammadiyah sajalah, saya kasih contoh. Masih banyak kan sekolah Muhammadiyah, saudara. Jangan sombong, saudara. Sekolah pemerintah dibandingkan oleh sekolah NU, Nahdlatul Ulama yang di mana-mana punya sekolah, punya madrasah, dari madrasah tingkat dasar, saudara, madrasah diniyah, ibtidaiyah, saudara. Sekolahnya NU lebih banyak kok daripada sekolah yang pemerintah punya. Nah, jadi mestinya pemerintah jangan cuma memperhatikan guru negeri. Ini guru negeri juga banyak susah, banyak gak diperhatikan. Mestinya guru negeri, guru swasta, mereka adalah pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Saudara, mereka harus diperhatikan. Perhatikan kebutuhannya, perhatikan keperluannya, perhatikan kehidupannya, perhatikan kesehatannya, perhatikan sandang pangan papannya. Betul? Begitu saya mau tanya semua di sini, siap bela guru? Siap dukung guru? Siap berjalan di belakang guru? Takbir! Shallu ala Nabi. Cuman saya sedih nih Pak Kiai. Dulu zaman kita Pak Kiai, kita tangan kita disabat sama guru biasa, betul Pak Kiai? Kita tangan kita ditabok, badan kita digebuk biasa, nggak ada masalah. Murid sekarang baru diginiin sama guru, saudara, lapor polisi. Kacau, saudara, kacau tidak? Sekarang banyak kejadian guru pada di penjara hanya gara-gara nyetrap murid, mukul murid sama penggaris, mukul murid sama penghapus, kurang ajar. Itu bagaimana bikin aturannya? Makanya anggota dewan, saudara, pemerintah kalau bikin aturan yang melindungi para guru. Kecuali kalau guru ngebunuh murid, mencelakai murid, itu lain pasalnya, saudara. Tapi kalau guru menyetrap murid, tangan disabet, saudara. Saya dulu lagi belajar sama guru saya, ditabok nggak ada masalah. Saudara, ditendang kaki saya, nggak ada masalah. Saya diminta begini 2 tangan, diselepet dengan penggaris, sakit, merah, nggak ada masalah. Saudara, kenapa jadi sekarang baru diselepet gini? Lapor ke orang tua lapor polisi, polisi datang tangkap gurunya, kurang ajar. Alasannya ini kekerasan dalam sekolah. Saya tanya, saudara, ini yang begini kacau tidak? Kacau tidak? Kecuali kalau guru mau ngebunuh murid, mencelakakan murid, dihantam kepala murid sampai pecah, itu kelewatan. Ditinju kayak tinjuan Mike Tyson. Begitu ditinju murid langsung muntah darah. Itu emang gurunya nggak benar. Betul? Betul? Nah, tapi sekarang saya mau tanya ini santri-santri di sini, kalau tangannya dipukul sama guru biasa gak? Biasa gak? Apa mau lapor polisi? Mau lapor polisi? Ini gara-gara undang-undangnya, karena dalam undang-undang ada, saudara, pokoknya siapa saja berbuat kekerasan terhadap orang lain berarti melakukan pidana. Kata barang siapa atau siapa saja termasuk guru, saudara.
Kalau dia melakukan kekerasan kepada siapapun termasuk terhadap murid, saudara, kekerasan apapun, bahkan kekerasan verbal, si guru nggak mukul, cuman ngomong ngatain si murid, kau bodoh, kau kenapa keras kepala, bisa diperkarakan ke polisi. Ini aturan begini, saudara, ubah aturan begitu nggak benar, itu bisa merusak daripada kinerja para guru kita, betul? Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah sekarang yang bikin undang-undang siapa? Pemerintah dan DPR. Nah undang-undang yang begitu bikin, kecuali ada pengecualian, kecuali guru di kelas yang sedang mendidik anaknya selama tidak memukul yang melukai, atau selama pukulannya tidak di tempat wilayah yang fatal, saudara, begitu dong. Nah udah gitu murid sekarang kengeng, baru tampar guru, saudara, lapor polisi, kengeng enggak? Kengeng enggak? Nah mudah-mudahan di Mahat Gaza enggak ada yang begitu, amin, amin ya rabbal alamin. Nah baiklah ya ikhwan, kembali kepada pembicaraan kita tadi, bahwa Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah Nabi yang rahmatan lil alamin, Nabi yang memiliki ala khuluqin azim, dan Nabi yang wajib untuk kita taati. Bahkan dalam satu ayat Allah menyatakan mayyuti'ir rasul faqad ata Allah, barang siapa yang taat kepada Rasulullah berarti dia taat kepada Allah. Masya Allah, saudara, ini dalil keempat buat kita semua. Dengan ayat ini saudara menunjukkan kepada kita bahwa Nabi sempurna. Kenapa? Taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Kalau Nabi tidak sempurna, mustahil. Taat kepada orang yang tidak sempurna sama dengan taat kepada Allah, mustahil. Kalau kita dikatakan taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah, berarti Rasulnya sempurna, tanpa cacat, tanpa celah. Itulah Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini jelas semua? Nah baik, sebagai penutup saya mau tanya nih semua nih, kalau besok Bapak Presiden ngajak kita perang lawan korupsi, setuju tidak? Setuju tidak? Betul? Betul? Ini Indonesia bangkrut karena subsidi atau korupsi? Indonesia bangkrut karena luasnya negeri atau korupsi? Yakin? Siapin gesida anti korupsi. Sekarang saya mau tanya lagi nih semua, saudara, ini BBM naik akibat apa? Korupsi, saudara. BUMN ambruk akibat apa? Sekolah mahal akibat apa? Rumah sakit antri akibat apa? Rakyat susah makin susah akibat apa? Miskin makin jawab yang kompak, akibat apa? Akibat apa? Nah, sekarang saya minta, saya punya menantu Habib Muhammad bin Hadi dan Habib Husain. Ada mic di sini dua lagi. Nah, coba diberikan dua mic. Tim hadrohnya masih ada. Nah, siap-siap pakai hadroh. Kita bawakan qasidah anti korupsi. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, nanti begitu syairnya saudara dibawakan dalam bahasa Indonesia. Syair pertama bait 1, bait baris 1, baris 2 dibawakan, kita dengerin. Nah nanti berikutnya saudara kita bisa ikuti insya Allah, termasuk juga yaitu bait Arabnya. Silakan, udah siap? Dua-duanya mic-nya nyala semuanya. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada, sholli wa sallim daiman ala. Sebentar, kurang kompak. Coba yang kompak. Sholli wa sallim sekali lagi. Sholli wa sallim. Bisa kompak? Nanti kalau lagi syair Indonesianya hadrohnya dikecilin dikit, turun ya, supaya syair-syairnya terdengar, semua bisa menyimak, betul? Nah tapi kalau lagi syair qasidah Arabnya yang semangat, ayo semuanya silakan mulai. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad, Allah sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab man qad wahad. Boleh pakai flashnya, silakan pakai lampunya semua. Man qad wahada semua. Sholli wa sallim
إيمان على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحد والآل والأصحاب من قد وحد Islam agama yang bersih lagi suci, umatnya dilarang berbuat mencuri, apalagi korupsi, lebih jahat lagi. Semuanya rame-rame, ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli semua sallallahu ala Muhammad salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab man qad wahada wal ali wal ashab man qad wahada. Bagaimana Indonesia diberkahi kalau pejabatnya banyak yang korupsi, memberantasnya pun hanya pilih-pilih. Semua ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala Ahmad salli wa sallim sallallahu ala Muhammad daiman ala Ahmad wal ali wal ashab man qad wahada wal ali wal ashab man qad wahada. Negeri RI bangkrut bukan karena subsidi, bukan juga karena luasnya negeri, tapi negeri bangkrut karena korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala Ahmad salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab man hada wal ali wal ashab man qad wahada. Rakyat banyak belar akibat korupsi, sekolah jadi mahal akibat korupsi, rumah sakit antri akibat korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman
korupsi. BUMN pada rugi akibat korupsi. Subsidi dikebiri akibat korupsi. Jawab kompak, ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi. Salli wa sallim daiman ala hamada wa ali wal ashab man hada wal ali wal ashab man qad wahada. Miskin makin miskin akibat korupsi. Bangkrut makin bangkrut akibat korupsi. Rusak makin rusak akibat korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli lim daiman mada. Sallallahu alaihi wal ashab radiyallahu anhum qad wahada wal ali wal ashab man qad wahada. Rusuh makin rusuh akibat korupsi. Chaos makin chaos akibat korupsi. Kacau makin kacau akibat apa? Akibat korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada. Li wal ashab man hada wal ali wal ashab man qad wahada. Ribut makin ribut akibat korupsi. Onar makin onar akibat apa? Akibat korupsi. Hancur makin hancur akibat korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli iman ala hamada wal ashab man qad wahada wal ali wal ashab man qad wahada. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Nah, sebagai penutup, semua saya ajak ya ikhwan. Kalau Bapak Presiden kita itu Bapak Haji Jenderal Prabowo Subianto serius mau melawan para koruptor, mau melawan oligarki jahat,
wajib kita dukung rame-rame. Betul? Betul? Nah, kalau presiden membasmi mafia, membasmi korupsi, terus presiden diancam mau dilengsarkan, siap bela tidak? Siap lawan mafia, siap lawan koruptor, siap lawan oligarki, siap bela agama, siap bela negara, siap bela rakyat, siap bela bangsa. Takbir, angkat tangan semua, takbir. Siap ganyang koruptor, siap ganyang mafia, siap ganyang oligarki, siap bela presiden. Takbir. Sallu ala nabi. Jadi ini sengaja kita sampaikan supaya presiden jangan ragu-ragu. Jangan. Ini ulama habaib selama ini menjauh karena mau lihat dulu presiden serius gak. Kalau presiden serius mau lawan mafia, oligarki, mau lawan koruptor, terus presiden kita diancam, ulama habaib akan turun semua saudara. Kita nggak rela kalau presiden kita melawan mafia, terus diancam-ancam sama mafia, nggak bisa. Kita semua siap turun, betul? Betul. Tapi kalau presiden nggak serius, ya ulama nggak mau turun dulu, nggak bisa. Ulama jangan cuma dijadiin pemadam kebakaran. Nah, ribut-ribut, ulama diambil suruh nenangin. Emang lu pikir pemadam? Ulama bukan damkar, betul? Betul? Nah, tapi kalau mau minta nasihat ulama, usul, saran, ulama siap saudara. Bukan hanya usul saran, ulama siap berada di barisan terdepan dengan para santri untuk melawan yaitu penjahat-penjahat negara. Sebagaimana dulu ulama dan para santri berada di barisan terdepan melawan penjajah Belanda, melawan penjajah Jepang. Saat itu tentara belum lahir saudara. Belum ada tentara lahir tahun 45 saudara. Memang siapa dulu yang melawan para penjajah saudara? Yang melawan para penjajah dulu adalah ulama dan para santri saudara. Berapa banyak dulu ulama-ulama kita saudara. Siang mereka buka kitab mengajar santri. Malam mereka angkat senjata saudara. Menyerang itu pos-pos pertahanan daripada penjajah Belanda maupun Jepang saudara. Lihat Kiai Haji Nur Ali saudara. Lihat Kiai Haji Nur Ali, lihat Mama Bakri yang ada di Bogor ini, lihat Mama Falak, lihat Mama Abdullah bin Nuh saudara. Itu semua paku-paku Bogor, ulama-ulama Bogor yang dulu perjuangannya luar biasa. Jadi nggak usah khawatir presiden, ulama ada di barisan terdepan kalau untuk bela agama, bangsa dan negara. Betul? Nah gitu saya mau tanya sekali lagi, siap bela agama, siap bela bangsa, siap bela negara, takbir. Mudah-mudahan pondok pesantren Ghazal Islami diberkahi oleh Allah. Dan kiainya saudara, Kiai Haji itu Hariri Hadromi maupun Kiai Haji Muhammad Fudoli. Dan kiai-kiai yang lain dipanjangkan umur oleh Allah. Dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat. Dan semoga dari pondok pesantren Ghazal Islami kelak akan lahir generasi-generasi pemimpin agama, pemimpin bangsa, pemimpin negara yang akan mengibarkan bendera la ilaha illallah li'ila kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pondok pesantren ini Allah jadikan ma'hadan munawwaran ma'muran tayyiban mubarakan nafi'an. Allah subhanahu wa ta'ala yukhrija min hadal ma'had al-kawadir as-salihah al-ajyalut tayyibin wa ila hadratin nabi sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam bisiril fatihah. Amin ya rabbal alamin. Nah, acara ini kita tutup dengan rame-rame kita baca selawat asghilidz zalimin bidzalimin. Setuju? Nah, ini doa penting ya ikhwan. Ini selawat, ini dalam 2-3 tahun terakhir di mana-mana di pesantren-pesantren, di masjid-masjid, di mimbar-mimbar, di tablik-tablik para ulama membawakan. Kenapa? Karena ini doa memohon kepada Allah dengan keberkahan Nabi dan keluarga serta sahabatnya supaya orang zalim dihancurkan oleh orang zalim. Orang zalim disibukkan dengan orang zalim. Nah ini ternyata dibaca di mana-mana sekian lama. Sekarang Allah lagi gobulin nih. Ini zalim lagi pada berkelahi saudara. Sekarang setan lagi berantem. Serigala lagi gigit-gigitan. Nah, saya ada yang tanya, Habib Rizik, kenapa Habib nggak turun kayak 212? Tunggu dulu, setan lagi berantem nih. Kalau setan lagi berantem, kita jangan turun dulu, betul? Gelar tikar, taruh kopi sama singkong bakar. Kita tonton dulu, betul? Betul?
buaya sama buaya lagi berkelahi, lu misain, digigit lo. Betul? Betul? Jangan saudara, setan sama setan lagi berantem, kalau perlu kita aduin lagi. Setuju? Ada yang itu jawab, Habib, masa Habib ngadu-ngadu setan, gak boleh dong. Kalau adu domba haram, adu ayam haram, adu kambing haram, adu manusia haram, adu setan. Lu jawab sendiri dah. Paham? Paham? Setan sama setan lagi berantem, pisahin jangan. Jangan, dia lagi main lapor-laporan, lagi main bongkar-bongkaran korupsi, lagi main geblos-geblosan ke penjara. Alhamdulillah. Biarin setan sama setan berantem, biarin. Ntar setan yang satu kalah, yang satu kecapean, kita jorokin. Tenang aja, nggak usah banyak tenaga. Setuju gak? Setuju gak? Tapi nggak usah khawatir, kalau saatnya sudah tiba, memang negeri ini ada mau menghancurkan, habaib ulama dan santri harus turun, akan kita turun, walaupun harus mati bersimbah darah, kita akan bela negara ini untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir, angkat tangan semua, semangat takbir, 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 sallu ala nabi, hidup Islam. Hidup Islam, hidup Islam, hidup Indonesia, takbir. Ayo silakan Habib Muhammad, Habib Husin. Allahumma salli ala sayyidina semua. Muhammad. Ayo silakan, hadra boleh ikut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Angkat tangan semuanya. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Angkat tangan lagi. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu wa ashghilil zalimin bil zalimin. Amin ya Rabb. Angkat tangan. Akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala
Sekali lagi semuanya. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin. Sallallahu ala Muhammad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin. Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa Sekali lagi yang terakhir semuanya. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin. Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin. Sallallahu alaihi. Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم عليه. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سول ومأمون إلى حضرة الرسول والبتول وبعلها وبنيها وأبيها وذرياتها ومحبيها. الله سبحانه وتعالى يبارك لهذا المعهد وأن يجعله معهدا معمورا صالحا طيبا. والله سبحانه وتعالى يبارك لأساتذته ويبارك لتلاميذه وجماعته ومحبيه ومن سعادة عليه. الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للنجاة والفلاح والاستقامة في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا برحمتك نسأل بجاه نبيك نتوسل فنتوجه إليك بسلفنا الصالحين ونسألك بأنوار الفاتحة وأسرار الفاتحة وبحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة حبيبك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم انصرنا وانصر المسلمين. اللهم انصرنا وانصر المسلمين وسلمنا وسلم المسلمين وارفع عنا وعن جميع المسلمين الوباء والبلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا وبارك لأمرائنا وعلمائنا وشعبنا وبلادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولي علينا خيارنا ما يرحمنا ويخاف منك ولا تسلط علينا شرارنا ما لا يرحمنا ولا يخاف منك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وقوي الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وغزة واليمن وجميع بلاد المسلمين إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزق المجاهدين في فلسطين نصرا عزيزا وفتحا مبينا وخلاصا جميلا وبلدا آمنا وإماما عادلا برحمتك يا أرحم الراحمين وبقوتك يا قوي يا متين. اللهم حرر المسجد الأقصى من يد اليهود الغاصبين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود والمشركين. اللهم رجع المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين يا رب يا أرحم الراحمين ويا خير الناصرين.
Allahumma alaika bi Israel wal Yahud as-sahayinah wa a'wanihim. Allahumma farrik jam'ahum wa shattit samlahum mazzik wahdatahum wa khurrib quwatahum wa zalzil aqdamahum fadamirhum tadmira innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, unsurul Islam ya Rab. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma wahid sufufa ummati sayyidina Muhammad. Allahumma waffiq li ummati sayyidina Muhammad an-najah wal falah wal istiqamah fid dini wad dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li walidina wa li walidina wa li azwajina wa auladina wa ikhwanina ashabina wa ahbabina wa muallimina wa masyayikhina wa jami' ahli baitina wa dhabil huquqi alaina ighfir lana wa lahum maghfiratan jami'ah warhamna wa iyyahum rahmatan wasi'ah. Allahumma amitna alal iman, Allahumma amitna alal islam, Allahumma amitna alal ihsan, Allahumma amitna ala qawli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu wa nadkhulul jannah insyaallah ta'ala minal aminin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul. Terima kasih atas segala perhatian. Saya mohon maaf.